tuh collab loh, Cincin. Kita tuh collab. Collab itu 2 orang, aku dan kamu. Jadi kalau take over itu nanti kamu sendirian. Kamu mau sendirian? Enggak, nanti aku kaku. Iya, makanya bareng-bareng aku. Oke? Oke, kita sapa dulu dong teman-teman semuanya di rumah. 1, 2, 3. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Iya, kenalin. Hari ini Ciklara ditemenin sama Cincin. Hai Cincin. Halo. Cin, kamu kenapa sih masuk ke channel YouTube kita? Gak tahu ya. Enggak. Aku tahu Cincin. Yaitu karena kita hari ini mau merayakan Hari Nasional Sekolah Minggu GSJ Elroy Grogol. Jin seneng nggak? Oh iya, Cincin baru ingat. Seneng banget. Iya, jangan terlalu heboh Cincin, karena kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita collab ya Cincin hari ini ya. Pokoknya Cin harus kasih yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Oke? Jangan malu-maluin. Oke? Iya ya Cici, aku pasti berikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, yuk sama-sama kita memulai ibadah kita hari ini. Cincin, ikutin aku berdoa ya, karena sebelum mulai ibadah biasanya kita berdoa. Oke? Siap Cici. Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya adik-adik semuanya. Cincin, ikutin dalam hati aja gak apa-apa. Oke? Siap. Yuk kita berdoa adik-adik semua. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah tolong kami dari malam sampai pagi hari ini. Tuhan, jikalau sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan saja yang pimpin dari awal sampai akhir, biar kemuliaan nama-Mu saja yang dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Yeay, adik-adik semua, hari ini aku dan Cincin mau memuji dan memuliakan nama Tuhan bareng adik-adik sekalian di rumah juga. Jadi jangan lupa untuk sudah berpakaian rapi kayak Cincin dan aku, dan juga sudah siap hati, pikiran, dan jiwa rohnya. Pokoknya semuanya sudah ready. Oke, Cincin? Oke. Yuk kita langsung aja ke pujian penyembahan kita hari ini. Dadah! Cincin, siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siap, Ci. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Tampillah maju, katakanlah aku ini pahlawan. Mari berkumpul menjadi satu dari segenap penjuru dan bangsa. Warna aku boleh beda, warna kamu boleh beda, warna kulit bukan masalah bagi dia. Suku aku boleh beda, suku kamu boleh beda, suku dan bangsa semua Tuhan yang punya. Gimana Cincin? Udah familiar kan sama lagunya? Wah, lumayan Ci. Oke, kalau begitu lebih lantang lagi ya suaranya. Tampillah maju, katakanlah aku ini pahlawan. Mari berkumpul menjadi satu dari segenap penjuru dan bangsa. Warna aku boleh beda, warna kamu boleh beda, warna kulit bukan masalah bagi dia. Suku aku boleh beda, suku kamu boleh beda, suku dan bangsa semua Tuhan yang punya. Tampillah maju, yeay!
Ya adik-adik semua, kita mau masuk firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau naikkan satu lagu yang mengatakan bahwa Tuhan akan selalu menolong dan menjaga kita dimanapun kita berada. Yuk sama-sama kita masuk ke lebih dalam lagi. Kita mau katakan Tuhan terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan berikan. Kan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya adik-adik semua, lebih dalam lagi kita katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan adik-adik. Sekarang kita mau berdoa, persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk maju dan tampil menjadi anak-anak-Mu Tuhan.
Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi guru kami yang menyampaikan firman maupun setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada, supaya firman Tuhan yang kami dengar membuat hidup kami semakin maju dan tampil bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Elroy Kids dimanapun berada, hari ini kita akan dengar firman Tuhan dalam acara Harnas Sekolah Minggu kita. Hari ini firman Tuhan dibawakan oleh Kak Bobi. Kita persilakan kepada Kak Bobi untuk menyampaikan firman Tuhan. Semua duduk yang manis, Tuhan Yesus memberkati. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, terima kasih Colin yang sudah mempercayakan kakak untuk membawakan firman Tuhan. Hari ini, sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita mendengar cerita firman Tuhan, kakak kalau perkenalkan nama kakak, nama saya adalah Bobi. Ya, kalian bisa memanggil nama kakak dengan Kak Bobi. Oke, pagi hari ini pastikan kalian sudah memegang Alkitab kalian karena kita akan membaca 2 ayat dalam firman Tuhan. Ya, kita buka dalam kitab Yoel pasal yang ketiga ayat 9 dan ayat yang ke-10. Bapak Ibu sekalian, orang tua murid yang menyaksikan tayangan ini juga diharapkan dapat membuka Alkitabnya. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama dengan anak-anak, dengan putra-putri Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Yoel pasal yang ketiga ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Satu kali lagi kamu dibacakan. Yoel pasal yang ketiga ayat 9 dan ayat yang ke-10. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Dari 2 ayat firman Tuhan ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Yoel sudah menubuatkan suatu masa di mana masa yang akan datang, yaitu nubuatan mengenai hari kedatangan Tuhan. Dan kita tahu kalau kita belajar dari firman Tuhan, bahwa hari kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Dan disitu dikatakan bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan untuk mendekati hari kedatangan Tuhan. Harus ada pahlawan-pahlawan yang mau bangkit bersama-sama untuk bekerja untuk Tuhan. Orang tua murid yang ada, orang tua murid memiliki peranan yang sangat penting di dalam mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Orang tua murid adalah orang-orang yang mencetak para pahlawan-pahlawan Tuhan di akhir zaman ini yang akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa sebelum hari kedatangan Tuhan. Adik-adik juga yang ada di rumah, adik-adik juga adalah pahlawan-pahlawan yang sedang dipersiapkan oleh Allah untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Tetapi terkadang kita berkata, aduh kak, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Aduh kak, keluarga saya tidak mampu. Aduh kak, saya tidak terlalu pintar. Aduh kak, saya minder. Ada banyak alasan yang membuat kita tidak bisa menjadi seorang pahlawan. Tetapi dari firman Tuhan berkata bahwa baiklah setiap orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Waktu saat kita tidak berdaya, ada Tuhan yang menguatkan kita. Orang tua memiliki peranan yang penting untuk menjadikan anak-anak sebagai pahlawan. Hal yang paling utama yang harus dipersiapkan orang tua untuk menjadikan anak-anak sebagai pahlawan adalah memperkenalkan mereka tentang siapa Yesus. Apa yang Yesus lakukan bagi kehidupan kita. Anak-anak, sebelum engkau menjadi pahlawan, pastikan engkau mengenal Yesus dengan benar. Yesus yang mana yang harus engkau percayai? Firman Tuhan katakan Yesus yang harus kita percayai adalah Yesus yang sudah mati karena dosa-dosa kita, Yesus yang dikuburkan, dan Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga.
Kak Bobi akan tunjukkan satu gambar. Inilah yang Yesus kerjakan buat kita. Yesus adalah pahlawan yang sesungguhnya. Dia sudah memenangkan peperangan atas dosa. Supaya apa? Supaya kita yang lemah, kita bisa berkata bahwa aku ini pahlawan. Yesus, dia menanggung segala dosa dan pelanggaran kita. Dia menyucikan kita, dia menguduskan kita dengan darahnya. Orang tua murid pun harus alami ini, supaya kita bisa mempersiapkan generasi ini untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan kalau kita tidak mengalami berita Injil. 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat yang keempat dikatakan bahwa hal inilah berita yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, bahwa Yesus atau Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan dan dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yesus, dia menanggung segala penderitaan kita. Yesus menanggung segala sengsara kita. Yesus menanggung segala dosa dan pelanggaran kita. Bahkan sebelum dia mati, dia berkata, sudah selesai. Artinya bahwa seluruh hutang dosa kita, dosaku dan dosamu, dosa seluruh umat manusia sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Dia menghapuskan segala dosa kita. Lalu dia mati, dia dikuburkan, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Kak Bobi akan menunjukkan kepadamu apa yang dikerjakan oleh dari Yesus melalui sebuah peragaan. Ini adalah sebuah air, ya, air yang Kak Bobi tetesi dengan betadin, ya, dia kotor, ya, hitam. Ini menggambarkan hati manusia yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan ketakutan, kecemasan. Tapi darah Yesus itu akan menghapuskan kita. Bagaimana caranya supaya hati kita bersih? Bagaimana caranya supaya hati kita dibersihkan, supaya kita menjadi kuat menjadi seorang pahlawan? Harus alami berita keselamatan itu. Hal yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kamu. Kamu harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya sungguh-sungguh dari dalam hati bahwa Yesus sudah mati karena dosa-dosamu. Saat engkau membuat pengakuan itu, maka darah Yesus, salib Yesus itu akan mengubahkan kita. Dia membersihkan kita dari segala pelanggaran kita, dan dia menjadikan kita bersih. Jadi bersih seperti salju. Dan dia bersihkan itu sehingga menjadi bersih. Ketika Yesus ada di hati kita, dia bersihkan semuanya. Pada pagi hari ini, apakah engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu? Supaya engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Boleh kita tundukkan kepala hari ini? Boleh kita berdoa. Kalau engkau sungguh-sungguh rindu untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kalau engkau ada sungguh-sungguh rindu untuk menjadi pahlawan, kalau engkau sungguh-sungguh rindu dibebaskan dari dosa, dibersihkan dari segala pelanggaranmu, akui Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu. Bahwa dia sudah mati, dibangkitkan untuk kita semua. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya mengaku bahwa saya adalah orang berdosa. Ampuni segala pelanggaran saya, segala dosa saya. Dan hari ini saya mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dalam hidup saya. Dan saya percaya bahwa Yesus sudah mati karena dosa-dosa saya, dikuburkan dan bangkit. Dan hari ini saya percaya hutang dosa saya sudah dihapuskan semua, dan saya sudah dibenarkan. Dalam nama Yesus, amin. Wow, hari ini kalian sudah alami bagaimana kuasa darah Yesus menghapuskan seluruh hutang dosa. Pagi ini kakak menceritakan tentang kisah nyata tentang seorang misionaris yang bernama Adoniram Judson. Ya, Adoniram, dia adalah seorang Amerika. Keluarganya adalah keluarga Kristen, orang tuanya mendidik di dalam takut akan Tuhan. Tetapi dalam pertumbuhan besar, ketika Adoniram menjadi besar, ya, dia akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Dia melakukan banyak kejahatan. Sampai suatu hari ketika dia bergaul dengan temannya ini tidak mengenal Tuhan. Dan temannya meninggal.
Dan disitulah Adoniram berpikir, kemana saya akan meninggal? Dan pada malam itu, Adoniram dia berjumpa dengan Yesus. Dia mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Dan itu pun yang adik-adik sedang lakukan hari ini. Dan itu pun yang orang tua sudah lakukan pagi ini, bukan? Terima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian Adoniram dia menikah dan bersama dengan istrinya mereka pergi ke sebuah negara namanya Burma. Birma atau Burma pada waktu itu namanya adalah Burma, tapi sekarang namanya sudah berubah menjadi Myanmar. Ya, di Myanmar pada waktu itu adalah negara yang menyeramkan, negara yang menakutkan. Tidak ada seorang pun yang mau pergi ke Burma atau Myanmar. Tetapi Adoniram bersama dengan istrinya, ketika mereka mengalami bagaimana Yesus sudah mengubahkan kehidupan mereka, Adoniram mengambil keputusan bersama dengan istrinya untuk pergi ke Myanmar untuk menceritakan tentang Yesus. Dia pergi dengan berani. Adoniram bukan orang yang biasa-biasa. Dia adalah seorang yang pintar. Dia mau memakai kepintarannya, dia mau memakai kepandaiannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai di sana, sampai di Myanmar, dia bekerja menjadi seorang misionaris. Dan apa yang dia lakukan? Dia mulai menerjemahkan Alkitab. Ya, Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa setempat, yaitu ke dalam bahasa Myanmar, ke dalam bahasa Burma. Adoniram sudah menerjemahkannya dan Alkitab pun jadi. Ya, Alkitab dalam bahasa Myanmar sudah jadi dan itu bisa dibaca oleh banyak orang. Tetapi tidak itu saja yang dialami oleh Adoniram. Dia mengalami sakit penyakit, istrinya pun sakit. Kemudian dia juga harus masuk penjara karena dia dituduh bahwa dia adalah mata-mata dari musuh. Sehingga dia ditangkap, dia masuk ke dalam penjara. Dia sempat mengalami kelemahan, dia sempat mengalami kekecewaan, tetapi dia terus menguatkan imannya kepada Tuhan. Akhirnya Adoniram dia dibebaskan dari penjara. Dia bebas. Tapi tidak itu saja penderitaannya. Dia pun harus kehilangan anaknya. Dia pun harus kehilangan saudaranya. Dan dia pun harus kehilangan istrinya. Tetapi melalui segala peristiwa yang pahit, melalui segala peristiwa yang tidak enak dalam kehidupan Adoniram, dia telah menjadi pahlawan. Di dalam kelemahannya dia berkata, aku ini pahlawan. Apa yang Adoniram lakukan di Myanmar? Dia telah mencetak Alkitab dalam bahasa Myanmar. Dan ada orang-orang yang menyerahkan dirinya datang pada Yesus. Kalau kamu pergi ke Myanmar hari ini, kamu bisa melihat gereja. Ada banyak gereja di Myanmar. Tapi tugas Adoniram sudah belum selesai. Ya, dia memang sudah meninggal dunia. Tapi pekerjaan Tuhan di Myanmar masih banyak yang harus diselesaikan. Perlu banyak orang-orang yang harus dikirim ke Myanmar untuk mengenal siapa Yesus. Pagi hari ini, kami tidak panjangkan firman Tuhan pada kita semuanya. Mari, orang tua murid yang ada, adik-adik semuanya, pakai semua talenta kita, pakai semua kemampuan kita, pakai semua keahlian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya apa? Supaya ada banyak orang-orang boleh datang kepada Yesus. Ingat, tidak lama lagi Yesus akan datang untuk menjemput kita. Sebabnya, mari kita bersama-sama maju, bangkit dan maju menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Kalau kita sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, kalau kita sudah mengambil keputusan untuk alami dosa kita dihapuskan oleh Yesus, ikuti Yesus sampai akhir, maju berperang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan kita akan menyelesaikan pertandingan iman kita bersama-sama dengan Yesus, sehingga kau bisa berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Orang tua murid yang ada, maju bersama-sama dengan Tuhan. Jangan putus asa menghadapi keadaan yang semakin susah. Tetapi justru di saat-saat seperti inilah pahlawan-pahlawan Allah sedang dibentuk. Dan engkau, orang tua murid
orang tua, murid yang menyaksikan tayangan ini, engkau dipakai oleh Tuhan untuk mendidik anak-anakmu dalam takut akan Tuhan, untuk mendidik dan melatih mereka menjadi pahlawan, menjadi orang-orang yang kuat di dalam iman, sehingga suatu hari nanti mereka berdiri di hadapan para raja-raja, mereka berdiri di hadapan para pemerintah, mereka akan berdiri di hadapan para pembesar-pembesar untuk menceritakan tentang Yesus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kalau firman Allah sudah dibentangkan hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Tuhan, pakai kami semuanya untuk kami boleh menjadi alat Tuhan. Kami rindu Tuhan, bahwa berita Injil Kerajaan Allah itu boleh disampaikan ke banyak orang, supaya banyak orang boleh datang mengenal Engkau. Tuhan, kami tahu ada banyak kelemahan kami, tapi kami mohon Tuhan kekuatan-Mu, kami mohon Roh Kudus kuatkan kami, supaya kami boleh berjalan kuat di dalam Engkau, dan kami boleh menjadi pahlawan-pahlawannya Allah. Kalau ada hari ini di tengah kami yang mengalami bahwa diri kami lemah, yang berkata, aku ini pahlawan, kami mau maju dan tampil Tuhan, untuk maju bersama-sama dengan Tuhan, untuk mau ikut Tuhan sampai selesai. Dan kami percaya, kalau kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kami akan menikmati kemenangan dari kemenangan. Dan akhirnya Tuhan berikan kemampuan untuk setiap orang tua murid yang ada, untuk mereka boleh mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Engkau. Untuk setiap anak sekolah minggu, Elroy yang menyaksikan tayangan ini, kami berdoa, di dalam nama Yesus, kuatkan mereka, mampukan mereka Tuhan untuk berjalan dengan Engkau. Jauhkan mereka dari segala hal yang jahat, dan biar Roh Allah Roh Kudus memenuhkan kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Hamba-Mu serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biar Roh Kudus yang terus berbicara dalam hati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Oke, sampai jumpa dan tetap semangat, maju dan tampillah sebagai pahlawan-pahlawan Kristus. Dadah. Selamat Hari Anak Nasional Sekolah Minggu. Harapanku semua anak-anak di Indonesia menjadi anak-anak yang cerdas, rajin, dan tekun belajar. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mulyati dari atlet lompat gala dan sprinter. Sebagai seorang atlet, untuk mencapai target tidaklah mudah, harus ada perjuangan dan kerja keras. Tidak hanya usaha, harus dengan diiringi dengan doa dan rasa bersyukur kepada Tuhan, karena selama ini Tuhan Yesus yang memberi kekuatan dan talenta yang selama ini saya rasakan. Ayo teman-teman, semangat tunjukkan prestasi dan terus berkarya ya di tengah pandemi seperti ini.
Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GSCA Elroy. Saya percaya bahwa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Puji Tuhan, hari ini adalah Hari Nasional Sekolah Minggu GSCA Elroy. Dan meskipun kita tidak bisa beribadah di gereja bersama-sama, tetapi saya melihat kesetiaan daripada anak-anak sekolah minggu yang begitu antusias beribadah online di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa adik-adik juga terus merindukan kehadiran Tuhan Yesus di setiap rumah adik-adik. Pada hari ini saya berharap bahwa kita akan terus mengobarkan karunia kita seperti tema Harnas hari ini, supaya kita tetap tampil dan maju di dalam Tuhan. Jadi karunia apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada adik-adik, tetaplah maju dan bersemangat. Tuhan kiranya memberkati kalian semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama menutup ibadah kita hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan. Kami bisa melangsungkan perayaan Hari Nasional Sekolah Minggu GSCA Elroy. Walaupun penuh dengan keterbatasan, kami hanya bisa beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dan memberkati anak-anak semua. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat semua anak-anak-Mu yang sudah terlibat di dalam ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Kiranya mereka bisa kobarkan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati mereka di dalam studi, berkati mereka di dalam cita-cita mereka, supaya melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu pada saat ini dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin.